Oke Bes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku Anwar di Diali Horor si Anwar. Sebelum aku cerita, aku mau nanya sama teman-teman semuanya, kalian pernah nggak ngalamin saudara, temen, atau siapapun orang terdekat ketika dia mau meninggal tapi memberikan petanda buat kalian? Jadi ceritanya adalah aku punya temen namanya Irma. Nah, Irma ini dia tuh merantau. Terus dia punya temen namanya Pahmi. Dia ada di kampung. Dari kecil si Pahmi ini adalah temen rumahnya si Irma. Mereka hampir gak ketemu kayak 10 tahunan gitu. Terus tiba-tiba ada suatu kesempatan si Irma ini pulang ke kampungnya. Terus sama teman kecil tuh kadang kita kayak udah ketemu aja canggung kayak ya udah gitu. Kamu tahu si Irma itu lagi ke pasar. Dia sendiri nih, naik motor si Irma. Baru parkirin motor di depan parkir. Kan kalau pasar tradisional kan parkirnya ada di depan ya. Setelah kita masuk parkir, dia di depan pasarnya. Bukan kayak di basement atau di atas gitu. Pas mau parkir, jeng, ada yang keluar. Set, keluar arah pasarnya gitu. Set. Lalu si Irma ngeliatin nih. Itu kayak kenal dia tuh cowok. Siapa ya? Dia lihat lagi, dia tegesin, dia inget-inget. Aha, dia baru inget. Yang jalan keluar itu adalah Pahmi, temen kecilnya si Irma. Yang udah lama sekali gak ketemu, temen kampung. Pahmi datang, dia bawa tikar pandan yang warna coklat. Sama dia kayak bawa plastik. Irma nanya, Pahmi, ini Pahmi kan? Dia kayak gitu. Iya, kata gitu. Di akhir, Irma nanya, Pahmi ngapain di sini? Lalu si Pahmi dengan datar, muka seperti orang pucat tidak bertenaga, dia bilang, ini Irma habis beli tikar pandan sama beli kembang mawar dan kapas. Irma nanya, buat apa? Nggak, disuruh beli aja. Si Pahmi menjawab seperti itu. Obrolan mereka tuh berhenti di situ. Yang si Pahmi izin sama Irma, Irma, aku pulang dulu ya. Nanti ketemu ya di rumah. Udah selesai, Irma masuklah ke dalam pasar. Ya cukup lumayan lama ya. Pada saat Irma di dalam, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dari Mama call si Irma. Halo Mama, assalamualaikum. Kumaha Mama? Irma di mana sia? Gitu. Yang artinya, Irma kamu di mana? Irma buruan sia pulang, katanya gitu. Kata Irma jawab, kenapa Ma? Buru pulang. Si Pahmi maut. Yang artinya Pahmi meninggal. Irma berdiri mematung seperti ada rasa tidak percaya. Dilanjutkan obrolan dari ibunya. Udah buruan pulang, kamu di mana? Kata gitu. Ditutuplah teleponnya. Kalau tadi ibunya ngabarin bahwa si Pahmi meninggal, lantas setengah jam yang lalu dia ketemu siapa? Akhirnya Irma tanpa babi bu pulang dengan secepatnya. Jeng, dia sampai ke rumahnya. Ia pergi sama ibunya untuk melawat, melihat jenazah dari Pahmi. Dia masih bingung, mau nangis bingung. Akhirnya kayak nggak tahu, seperti orang linglung. Sesampainya di rumah, Irma bercerita kepada ibunya. Ma, Irma mau cerita. Tadi tuh pas sebelum Mama telepon, Irma ketemu sama Pahmi di pasar. Pahmi lagi beli tikar pandan, sama dibilang kayak kapas-kapas gitu. Yang bener kamu Irma, kamu ngayal kali, kata gitu kata emaknya. Bener mah, demi Allah, aku ngeliat orang ngoblor kok aku, katanya. Ngolbor. Emaknya Irma ngomong sama si Irma. Irma, kamu tahu nggak? Si Pahmi itu udah sakit seminggu di rumah sakit. Dan tadi tuh lagi masa kritis. Lagi gawat darurat. Masa sih mah? Iya, kan mamanya ngomong sama mama. Mamanya si Irma tuh temenan sama mamanya si Pahmi. Gimana dia di kampung? Irma bingung. Irma nangis sesenggukan di situ kayak, nggak mungkin. Seperti itu ceritanya Bes. Nah, yang mau aku tanyain sama teman-teman pernah nggak punya pengalaman seperti teman aku Irma yang memang ketemu orang yang memang mau meninggal, kayak memberikan pesan terakhir. Dan ini apa ya? Apakah orang yang tadi ketemu memang rohnya dari si Pahmi atau itu adalah tipu daya setan yang ingin menakut-nakuti? Tolong di komen ya. Makasih udah dengerin cerita Diali Horor si Anwar.